Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frian Atinata Pratama. Saya dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Dan saya ingin menyampaikan beberapa materi tentang pengantar manajemen dari UTS hingga UAS 1. Dan yang pertama, ada kerja tim dalam organisasi. Definisi tim. Tim adalah kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tim kerja dapat terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian dan peran yang berbeda. Dalam sebuah tim, setiap anggota memiliki tanggung jawab dan tugas yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Contoh definisi tim. Contoh dari tim kerja adalah tim proyek yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Misal, sebuah perusahaan membutuhkan tim untuk mengembangkan produk baru atau merancang kampanye pemasaran. Tim tersebut terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian dan tugas yang berbeda-beda seperti desainer, pemasar, dan programmer. Contoh dari tim yang terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian dan peran berbeda-beda adalah tim cross-fungsional. Tim ini terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan tugas yang berbeda-beda, seperti pemasaran, keuangan, dan teknologi informasi. Tim cross-fungsional sering digunakan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengembangan produk baru atau perbaikan proses bisnis. Seseorang pemimpin tim bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasi anggota tim. Seorang desainer bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan produk atau layanan yang dibutuhkan. Seorang pemasar bertanggung jawab untuk mempromosikan produk atau layanan kepada pelanggan potensial. Jenis-jenis tim. Tim fungsional. Tim yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan tugas yang sama atau serupa. Kedua, tim cross fungsional. Tim yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan tugas yang berbeda-beda dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tiga, tim proyek. Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. 4. Tim manajemen. Tim yang terdiri dari manajer yang bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau divisi dalam organisasi. Tim virtual. Tim yang terdiri dari anggota yang bekerja secara online dan geografis. Karakteristik tim. Karakteristik tim adalah sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah tim. Tim yang baik meliputi kepercayaan, komunikasi yang efektif, kerjasama, dan tanggung jawab bersama. Kepercayaan antara anggota sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dan saling mendukung. Komunikasi yang efektif juga penting memastikan bahwa setiap anggota tim memahami perannya dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif juga penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memahami perannya dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim dapat berkontribusi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Terakhir, tanggung jawab bersama adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim bertanggung jawab atas kinerja tim secara keseluruhan. Selanjutnya ada proses tim. Proses tim adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh anggota untuk mencapai tujuan bersama. Proses tim yang efektif mengikuti beberapa tahap seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, anggota tim harus menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan, anggota tim harus bekerja sama dan memahami tanggung jawab tujuan bersama. Terakhir, dalam tahap evaluasi, anggota tim harus mengevaluasi kinerja tim secara keseluruhan dan membuat perbaikan jika diperlukan.
konflik tim. Konflik dalam tim dapat terjadi karena perbedaan pendapat atau kepentingan antara anggota. Untuk menangani konflik tersebut, anggota tim perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, penting untuk menghindari sikap defensif atau menyalahkan satu sama lain. Jika konflik tidak dapat diatasi oleh tim, maka dapat melibatkan pihak luar atau mediator untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Keuntungan dan kerugian tim. Beberapa keuntungan dan kerja dalam tim adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama, memperluas jaringan dan keterampilan, serta mempromosikan kerjasama dan kepercayaan antara anggota tim. Namun ada juga beberapa kerugian dan kerja dalam tim seperti perbedaan pendapat atau kepentingan antara anggota tim, kesulitan untuk mengambil keputusan atau mencapai konsensus, dan adanya risiko konflik. Untuk mengatasi kerugian tersebut, anggota tim perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Jadi kesimpulannya, setelah membahas keuntungan dan kerugian dari kerja tim, dapat disimpulkan bahwa kerja dalam tim dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Kerja dalam tim dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama, memperluas jaringan dan keterampilan, serta mempromosikan kerjasama dan kepercayaan antara anggota. Namun untuk mencapai manfaat tersebut, anggota tim perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Selanjutnya ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi yang akan dibahas adalah pengertian komitmen. Pengertian komitmen organisasi. Apa itu komitmen? Dalam Kamus Besar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai keterikatan untuk melakukan suatu komitmen. Dapat dibuktikan dengan adanya keberpihakan atau kecenderungan karena merasa memiliki ikatan terhadap sesuatu. Bentuk-bentuk komitmen organisasi. Komitmen efektif mengacu pada hubungan emosional anggota terhadap organisasi. Orang-orang yang ingin bekerja untuk organisasi tersebut karena mereka sependapat dengan tujuan dan nilai dalam organisasi tersebut. Kedua, komitmen berkelanjutan mengacu pada keinginan karyawan untuk tetap tinggal di organisasi tersebut karena adanya perhitungan atau analisis tentang untung dan rugi di mana nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Ketiga, komitmen normatif atau normatif komitmen timbul dari nilai-nilai dalam diri individu anggota organisasi. Contohnya, individu bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Ciri-ciri komitmen organisasi. 1. Terdapat sebuah perjanjian yang disepakati baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. 2. Menaruh kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. 3. Adanya tujuan atau goal tertentu yang ingin dicapai setelah melaksanakan komitmen. 4. Semua pihak yang terlibat dalam suatu komitmen harus bertanggung jawab dengan isi perjanjian. 5. Adanya kesetiaan atau loyalitas dari semua pihak terhadap tujuan yang ingin dicapai. 6. Memiliki kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Aspek-aspek organisasi. Menurut O'Reilly dan Chapman, Wiono 2000. 1. Compliance maksudnya sebagai kesediaan individu untuk menerima pengaruh dan peraturan organisasi. 2. Identification, di mana individu menerima pengaruh dan peraturan organisasi untuk mempertahankan hubungan dan terutama untuk mendapatkan keputusan. 3. Internalization, di sini individu mengambil nilai-nilai dari organisasi yang menurutnya bermanfaat. Aspek organisasi. 1. Adanya kepercayaan dan penerimaan yang begitu kuat terhadap nilai
dan tujuan organisasi. Dan kedua, adanya kemauan untuk bekerja keras bagi kepentingan organisasi. 3. Mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi anggota organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. 1. Karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Jadi kesimpulannya, visi misi tujuan yang selaras antara anggota dengan organisasi membentuk komitmen organisasi yang kuat dan mendalami semakin kuat komitmen di dalam organisasi. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian atau kontrol suatu proses yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian melibatkan pemantauan kinerja organisasi, identifikasi perbedaan antara kinerja yang diharapkan dan sebenarnya. Definisi asas-asas pengendalian. Perencanaan. Pengendalian dimulai dengan perencanaan. Organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. 2. Pemantauan. Pemantauan melibatkan pengamatan evaluasi kinerja aktual terhadap rencana yang telah diterapkan, melibatkan pengumpulan analisis data untuk menilai sejauh mana organisasi mencapai tujuannya. 3. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian yang ada. 4. Tindakan korektif. Jika terdapat perbedaan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, organisasi perlu mengambil tindakan korektif. Jenis-jenis pengendalian. 1. Pengendalian preventif. Bertujuan mencegah kesalahan atau masalah sebelum terjadi. Contoh seperti kebijakan, prosedur, dan pelatihan. 2. Pengendalian detektif. Digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan atau masalah setelah terjadi. Audit dan pemantauan rutin adalah contoh pengendalian detektif. Pengendalian korektif dilakukan setelah terjadi kesalahan atau masalah yang harus diperbaiki situasi mencegah terjadinya lagi di masa depan. Pengendalian internal melibatkan proses dan kebijakan yang dibuat oleh organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Pengendalian eksternal melibatkan pengawasan dari pihak eksternal seperti auditor independen atau badan pengawas eksternal. 6. Pengendalian berbasis teknologi. Menggunakan teknologi informasi untuk memonitor dan mengendalikan proses bisnis. Contohnya mencakup sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. 7. Pengendalian organisasi. Melibatkan struktur organisasi, tanggung jawab, dan wewenang untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian sifat. Pengendalian sifat atau pengendalian kualitas melibatkan upaya untuk memastikan bahwa produk dan atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi sesuai dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan. Cara pengendalian sifat. Pengendalian proses. Memastikan bahwa proses produksi atau penyediaan layanan dijalankan sesuai dengan prosedur yang diterapkan. 2. Pengendalian produk. Menilai dan memverifikasi karakteristik fisik atau teknis produk untuk memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. 3. Pengendalian mutu. Melibatkan penggunaan alat dan metode untuk mengukur dan mengelola mutu produk atau layanan. 4. Pengendalian penerimaan. Memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan oleh pihak ketiga atau pemasok Jadi kesimpulannya, pengendalian manajemen adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan dan pengorganisasian. Dengan memahami konsep prinsip-prinsip organisasi dapat mengimplementasikan pengendalian manajemen secara efektif. Selanjutnya ada teknologi informasi. Teknologi informasi pada saat ini orang seringkali menyebutkan bahwa kehidupan kita sekarang tidak lepas dari peran teknologi informasi. Namun sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata tersebut? Ada yang menyebutkan bahwa teknologi informasi
dengan komputer. Lalu apakah benar telepon seluler juga merupakan bagian dari teknologi informasi? Dan masih banyak lagi pertanyaan seperti itu. Jadi teknologi informasi biasa juga disebut dengan TI atau infotek. Para ahli telah banyak memberikan berbagai definisi tentang teknologi informasi sesuai konsep pandangan mereka. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology. Istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data suara dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Teknologi informasi baik secara implisit maupun eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata. Menurut Burns dan Stater, informasi adalah penggabungan atau pengolahan data untuk menghasilkan, memberikan pengetahuan dan pengertian. Dan menurut George Rattery, PhD, informasi adalah data penting untuk dapat memberikan informasi yang penting. Fungsionalitas teknologi informasi: menangkap, lalu mengirimkan, lalu toko, lalu mengambil, lalu memanipulasi dan menampilkan. Untuk memperoleh informasi, maka ada beberapa mekanisme atau fungsi yang dimiliki oleh teknologi informasi, yaitu menangkap, kedua mengirimkan, kedua simpan, selanjutnya keempat memanipulasi, dan kelima tampilan. Pengelompokan teknologi informasi. Seperti telah ditemukan pada pembahasan sebelumnya bahwa teknologi informasi mencakup komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa teknologi, yaitu teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi pengeluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan teknologi mesin pemrosesan. Komponen sistem teknologi informasi. Secara umum, pengertian dari sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubung dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal bersifat fisik seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal-hal yang terlibat secara fisik seperti perangkat keras hardware, perangkat lunak atau software, dan orang brainware. Dan kesimpulannya, teknologi informasi berkembang sangat pesat dan dampaknya telah kita rasakan. Berbagai kemudahan yang kita terima antara lain kemudahan untuk memperoleh informasi selalu telepon seluler maupun internet, kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit, dan kemudahan untuk mengambil uang melalui ATM. Semua itu adalah dampak positif dari kemajuan teknologi informasi. Oke, segitu saja dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.